Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Syahriwati dari Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat. Pada hari ini, kami akan berkunjung ke lokasi kegiatan survei potensi unsur radioaktif yang dilakukan oleh Batan yang berlokasi di daerah Takandeang, Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Seperti apa kegiatan mereka di lapangan? Ikuti kegiatan kami. Saat ini saya sudah berada di lokasi survei potensi radioaktif di Desa Takandeang, Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Ini saya berada di gudang penyimpanan hasil coring dari survei potensi radioaktif ini. Sekarang bersama saya dengan Pak Gede Sukadana, Ketua Tim Geologis Eksplorasi dari Badan Tenaga Nuklir. Beliau akan mendampingi saya dan menjelaskan secara ringkas mengenai hasil eksplorasi yang telah dilakukan di daerah ini. Oke. Ya. Terima kasih Pak atas kesediaan menerima. Terima kasih juga Bu Sri dan teman-teman atas kunjungannya ke lokasi kami, ke basecamp kami. Jadi ini yang pertama kali dulu Bapak. Bisa sedikit jelaskan apa sih itu Batan? Oke, mungkin untuk masyarakat kali ini saya ingin memberikan gambaran dulu agar tidak terjadi salah persepsi apa itu Batan, karena banyak masyarakat kita, meskipun kita sebagai organisasi pemerintah non-kementerian, banyak yang menganggap kami adalah perusahaan swasta. Sehingga saya perlu sampaikan Bu Sri bahwa Badan Tenaga Nuklir Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan promosi mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Termasuk di dalamnya adalah unit kerja Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir yang memiliki tugas inventarisasi potensi sumber daya radioaktif di seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 tentang Ketenaganukliran, di mana pasal 9 menyebutkan bahwa pendidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir hanya dilakukan oleh badan pelaksana, yaitu Badan Tenaga Nuklir. Sehingga kegiatan eksplorasi dan inventarisasi mineral radioaktif hanya dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini, jadi bukan swasta, dan melakukannya bukan hanya di Sulawesi tapi di seluruh Indonesia, Bu Sri. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi yang perlu digarisbawahi, Batan ini lembaga pemerintah. Terus yang kedua, kedatangannya ke lokasi ini dalam kegiatan survei. Survei. Terus ini kan kemarin Pak, beberapa tahun yang lalu ya, kalau tidak salah tahun 2013, ini Mamuju kan sempat trending. Iya, jadi trending topik bahkan sampai internasional ya. Paling tinggi katanya unsur radioaktifnya, kalau tidak salah Pak, koreksi ya, 2000 nanosievert ya Pak? Iya, 2800 sampai 3000 nanosievert per jam. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit sejarah terbentuknya, kenapa bisa di Mamuju ada unsur seperti itu. Jadi awal mula dari dilakukannya survei di daerah Mamuju adalah dilakukannya survei laju dosis radiasi gamma di seluruh Indonesia yang akan menghasilkan peta laju dosis radiasi gamma di seluruh Indonesia, di mana secara hasil dari pemetaan tersebut menghasilkan daerah Mamuju ini adalah daerah yang memiliki tingkat radiasi yang paling tinggi mungkin di Indonesia ya Bu Sri ya. Sehingga perlu diketahui kalau radiasi itu ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah secara alamiah, yang kedua adalah buatan. Kalau mengenai buatan tentu harus ada aktivitas nuklir sebelumnya, tapi karena aktivitas alam
Nah, yang kita di Indonesia belum punya aktivitas nuklir yang sangat berarti, tentu penyebab keduanya adalah alamiah. Ini yang perlu diselidiki sehingga kita perlu tahu secara geologi seperti apa. Daerah Mamuju ini memiliki radiometri yang sangat signifikan berbeda dengan daerah-daerah lain, di mana nilai laju dosisnya sangat tinggi. Ini ada yang sampai 3.900 nanosievert per jam. Nah, daerah ini dapat kita lihat, ini daerah Mamuju, dan terdapat beberapa titik di daerah Mamuju ini yang memiliki radioaktivitas tinggi. Artinya, ketika satu daerah memiliki radioaktivitas tinggi, ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, apabila memungkinkan, potensinya menjadi sumber daya radioaktif yang signifikan untuk dikembangkan. Yang kedua, kita harus mengetahui seberapa tingkat bahayanya kepada masyarakat apabila di daerah itu ada masyarakat. Nah, sehingga Batan selain menginventarisasi potensinya, juga melakukan studi lingkungan mengenai air, bagaimana bahaya radiasi atau mineral radioaktif itu terhadap masyarakat di air, udara, dan bagaimana pengaruhnya di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Sehingga di daerah-daerah yang terdapat penduduk untuk daerah radiasi tinggi ini telah dilakukan pengambilan darah, kemudian pengambilan contoh air, kemudian dipasang setiap, mungkin sampai saat ini sudah 2 tahun, detektor radon yang menjadi indikasi seberapa pengaruh radioaktif kepada masyarakat. Nah, ini yang dilakukan oleh Batan, sehingga Batan selain menemukan potensi radioaktif juga menjamin kesehatan atau pengaruh radiasi alam terhadap masyarakat. Sekali lagi, radiasi itu bukan dibawa oleh Batan ke sini, tetapi radiasi itu muncul dari alam dan harus dipantau oleh Batan sebagai lembaga yang bergerak di bidang ketenaga nukliran. Kemudian kenapa sejak tahun 2013 ketika kita diberikan informasi ada radioaktivitas tinggi di sini, kita melakukan general survey namanya, yang menghasilkan peta tadi secara detail dari yang ada jalan sampai yang tidak ada jalan, sehingga kita mendapatkan seberapa luas daerah yang memiliki radioaktivitas tinggi. Nah, kemudian dari peta itu kita mendapatkan lokasi namanya daerah prospek yang harus kita kembangkan kalau kita ingin inventarisasi lebih lanjut dan nantinya akan sampai eksplorasi. Nah, sampai saat ini kita sudah mendapatkan beberapa daerah yang potensial seperti Takandeang sendiri, kemudian daerah Taan, daerah Ahu, Pasakbu, kemudian Boteng, sampai daerah Hulu Ampalas. Dan daerah yang terakhir yang mungkin jauh dari masyarakat adalah daerah Gunung Kasak, yaitu di Hulu Mamuju, hulunya Sungai Mamuju. Nah, daerah-daerah itu akan kita detailkan dengan berbagai metode eksplorasi, dari pemetaan geologi yang paling sederhana, disertai dengan radiometri dengan alat ini, RS-125. Ini alat yang mendeteksi radiasi. Misalnya, Mas ya, jadi kita menemukan suatu batuan yang mengandung radiasi tinggi. Misalnya seperti ini, alat ini akan berbunyi ke kita. Nah, dia akan berbunyi begini. Nah, ini menunjukkan bahwa radiasinya lebih tinggi dari background. Angkanya juga akan meningkat dan langsung menunjukkan berapa kadar potasium, uranium, dan thoriumnya. Nah, batuan ini secara kasat mata mungkin baik-baik saja, tidak bisa kita lihat. Tetapi salah satu kelebihan dari mineral radioaktif adalah dia memiliki sifat membendarkan UV. Ini dia. Ini adalah mineral-mineral yang mengandung uranium. Ini tidak semua batuan yang kandung. Jadi kalau kita lihat, kandungan uraniumnya itu tidak di seluruh batuan yang dieksplorasi, tapi ada di tempat-tempat tertentu. Disinilah kita memerlukan alat dan keahlian untuk eksplorasi. Oke, sekarang kan Pak sudah memasuki tahun 2019. Ya. Pihak Batan sudah kesekian kalinya sudah ada di daerah. Bisa dijelaskan sedikit progres perkembangan survei yang Bapak lakukan di tahun 2019 ini? Oke, kita melakukan dari 2013. Pertama, faktor yang paling mempengaruhi kecepatan survei kita itu adalah anggaran dari pemerintah. Jadi kita tidak bisa
kita ingin targetnya cepat selesai di seluruh daerah, tapi anggarannya kan tentu diputuskan dari pemerintah. Sehingga tahun 2013 kita mengadakan survei regional di seluruh daerah Mamuju. Hasilnya tadi beberapa daerah potensial. Pada tahun 2014 kita melakukan beberapa detail penelitian, yaitu geologi, radiometri, untuk mendapatkan betul ada atau tidak, seperti apa terdapat mineralisasi mineral radioaktif itu. Nah, pada 2015 kita diberikan anggaran untuk pemboran. Kita melakukan pemboran sebanyak 21 titik sekitar 1.600 meter total kedalaman. Jadi 1.600 itu dibagi menjadi 21 titik, yaitu 7 titik ada di Desa Boteng, 11 titik ada di Desa Takandeang, dari Dusun Rantai Dunia sampai Salumati, kemudian 3 titik ada di Taan. Nah, setelah itu kita sebenarnya memprogramkan lagi pemboran untuk mendetailkan seluruh daerah potensial itu. Kemudian tetapi 2016 kita tidak mendapatkan anggaran untuk pemboran, sampai tahun ini baru ada lagi. Jadi tahun ini kita melakukan pemboran di 6 titik, yaitu 2 titik di Desa Takandeang dan 4 titik di Desa Pasakbu. Nah, hasil pemboran itu adalah seperti yang Ibu lihat di sini. Jadi ada tumpukan core di sini, adalah isinya yang seperti ini, yang terbuka. Jadi ada batuan yang dari kedalaman 0 sampai yang terdalam adalah 100 meter. Jadi di sini ini satu kotak ini isinya 5 meter secara urutan kita susun di sini. Jadi masyarakat apabila ingin mengetahui kemana batu yang dibor, tersimpan di sini semua. Kecuali ada beberapa, yaitu 1/4 bagian pemboran, yaitu begini. Ini terlihat bahwa batuan ini sudah dibelah 1/4-nya. Nah, ini untuk apa? Kita bawa ke Jakarta untuk analisis laboratorium, untuk kita mengetahui seberapa kadar mineral radioaktif yang ada di batu ini. Jadi tidak seluruh batuan ini kita bawa, sehingga kalau ada yang ingin mengetahui mana batuan hasil pemboran, ada di sini secara lengkap dari kedalaman 0 sampai yang paling dalam, kecuali yang memang dari core-nya tidak kita dapatkan atau yang kita sebut core loss. Nah, 1/4 ini kita jadikan bahan evaluasi untuk seberapa kadar uraniumnya, seberapa kadar thoriumnya, dan nantinya seberapa total uranium dan thorium yang ada di daerah eksplorasi kita. Nah, sampai tahun 2019 ini kita sudah tadi mempunyai 21 titik dan 6 titik yang baru kita sudah lengkapi dengan kegiatan eksplorasi yang lain, yaitu pemetaan geologi, radiometri detail, kemudian geofisika, untuk kita mengetahui model dari jebakan atau potensi biji uranium dan thorium yang ada di daerah prospek ini. Nah, ini terus berprogres. Kita dari Batan berusaha seoptimal mungkin dengan anggaran yang diberikan pemerintah kepada kita untuk mengoptimalkan, sehingga masyarakat yang penasaran dengan seberapa adanya uranium, thorium dapat terjawab dari hasil-hasil publikasi kita nanti, yang kita publikasikan secara resmi tentunya, seberapa nanti uranium dan thorium yang ada. Nah, kemudian ini baru tahap eksplorasi awal. Jadi kita belum detail, apalagi nanti dengan penambangannya masih cukup jauh, di mana kita harus menemukan model dulu dan jumlah dari sumber daya yang ada di sini. Oke, sebagai statement terakhir, Pak, bisa minta sedikit beberapa kata penutup untuk disampaikan kepada masyarakat. Ini kan banyak penyampaian masyarakat, kegelisahan masyarakat ke kami. Beberapa bulan yang lalu sempat ada masyarakat juga ke kami, Pak, menanyakan apakah air tanah di daerah situ layak kami konsumsi, Pak, Bu, bagaimana kondisinya. Jadi bisa mungkin dari pihak Batan memberikan sedikit statement. Apa betul berbahaya potensi radioaktif yang ada daerah ini? Silakan, Pak.
Kami sebenarnya konsentrasi dari Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir adalah menginventarisasi potensinya sumber daya bahan galian nuklir itu ada berapa. Sedangkan ada pusat lain, pusat teknologi untuk memantau masyarakat itu sudah dilakukan. Jadi dari hasilnya yang sejauh pengetahuan saya, karena kami tidak melakukan sendiri, untuk sampai saat ini di daerah Boteng, Takandeang sampai ke bawah Kaluku, untuk masyarakatnya belum ada yang terpengaruh secara signifikan untuk sampai misalnya perubahan kromosom karena nuklir gitu. Itu belum ada hasilnya dari kesehatannya. Nah, kemudian untuk antisipasi daerah-daerah sampai saat ini, daerah-daerah yang sangat tinggi uraniumnya. Jadi perlu diketahui masyarakat yang gampang ikut dengan air tanah itu adalah uranium, Mbak Tri. Jadi untuk thorium dia agak lebih bertahan di tanah. Nah, kemudian uraniumnya kalau kadarnya sudah terlalu tinggi, itu agak masyarakat disarankan untuk tidak mengambil sumber air dari sana. Nah, kemudian karena uranium itu juga kalau kita lihat tingkat bahayanya kalau terminum atau terhirup seperti tadi yang hijau-hijau itu, kalau kita minum atau terhirup itu agak berbahaya. Nah, tetapi secara umum di daerah yang berpenduduk kan radiasinya tidak begitu tinggi. Nah, sehingga kemungkinan untuk konsumsi masih cukup baik. Tapi tetap teman-teman kami dari PT KMR memantau bagaimana pengaruhnya. Bahkan sampai ayam, tumbuhan sudah diambil sampelnya. Mudah-mudahan nanti ada pemaparan-pemaparan yang mengenai hasilnya seperti apa. Tetapi yang secara umumnya untuk hasil pemantauan sementara ini tidak ada masyarakat yang terdampak secara langsung oleh radiasi. Nah, kemudian mungkin ada masyarakat yang takut nanti kalau ditambang nambah bahaya apa malah mengurangi kalau ditambang, tapi nantinya atau malah yang takut nanti kalau eksplorasi ini dibor jangan-jangan meledak gitu. Nah, ini perlu diketahui bahwa uranium ini kalau tidak dimasukkan ke suatu proses yang sangat tinggi, pengkayaan yang sangat tinggi, tidak akan terjadi ledakan secara alamiah. Nah, sehingga seperti kami pun ketika kami mengolah sampai mendapatkan namanya yellow cake, yaitu uranium 238. Nah, itu belum sebenarnya berdampak langsung bagi kesehatan. Nah, nanti ketika kita butuh untuk bahan bakar nuklir, nanti itu masih proses fabrikasi, pengkayaan, kemudian pembuatan bahan bakar. Nah, itu namanya high enriched uranium atau uranium yang diperkaya sangat tinggi. Itulah yang berbahaya bagi masyarakat. Kalau misalnya ini itu sudah sangat enhance, sangat tinggi teknologinya. Jadi untuk masyarakat kalau hanya mendapatkan yang uranium alam, mungkin perlu untuk menjaga kesehatan kita ketika habis berkebun misalnya, karena kita tidak tahu batu itu mengandung uranium atau tidak, cukup dengan cuci tangan dan bersih-bersih badan sebelum makan dan melanjutkan kegiatan lain. Ya, jadi itu kegiatan kami, Bu Sri, yang dilakukan 2013 sampai 2019, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Barat. Oke, demikianlah hasil pertemuan kami. Ada wawancara singkat dengan Pak Gede, Ketua Tim Eksplorasi dari Persahabatan. Jadi sedikit bisa kami simpulkan, khusus untuk masyarakat Mamuju, terutama untuk daerah wilayah Takandeang dan sekitarnya, untuk tidak resah dengan kegiatan yang dilakukan oleh Persahabatan, karena kedatangan mereka ke sini untuk melakukan survei potensi radioaktif yang kelak juga akan bermanfaat untuk masyarakat Mamuju. Jadi disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di area wilayah survei potensi radioaktif ini untuk tidak resah terkait kegiatan ini, karena ke depan kegiatan ini justru akan memberikan manfaat yang positif untuk masyarakat Kabupaten Mamuju. Demikian jalan-jalan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lain kali.